Selamat datang di video pembelajaran pertemuan kelima. Jadi di mata kuliah Object Oriented Programming ini kita akan belajar mengenai sebuah teknik di dalam bahasa pemrograman Java. Nama tekniknya adalah enkapsulasi. Jadi saya jelaskan di sini teorinya beserta contoh-contohnya langsung. Atau kalau kalian mau membaca langsung tentang teori dasarnya, kalian bisa baca di modul yang sudah kalian bisa download di website Sticky Indonesia. Oke, jadi langsung saja sesuai dengan namanya, enkapsulasi. Ya, enkapsulasi di sini terdiri dari kata dasar yaitu kapsul. Seperti yang kalian ketahui, kapsul atau mungkin kalian pernah membeli obat seperti ini. Nah, jadi dalam kapsul ini, di dalamnya ini terdapat serbuk atau serbuk obat. Nah, tapi dia dibungkus oleh sebuah pembungkus. Nah, yang kalian kenal sebagai kapsul ini. Nah, jadi tujuannya apa? Nah, tujuannya tentu yang pertama dia ini sebagai pengaman dari isi di dalamnya. Ya, jadi isi di dalamnya, misalnya serbuk itu mengandung vitamin kah atau mengandung bahan kimia, antibiotik dan lain-lain. Jadi senyawa yang ada di dalam serbuk tersebut supaya tidak menguap, tidak hilang begitu saja. Nah, jadi dia perlu dilindungi oleh kapsul ini. Nah, jadi seperti namanya juga enkapsulasi, dia ini juga berfungsi sebagai untuk melindungi isinya. Ya, jadi untuk melindungi isinya. Nah, jadi isinya ini, dia nanti dalam teknisnya enkapsulasi ini, isinya akan kita ubah hak aksesnya menjadi privat. Nah, jadi tidak semua orang nanti bisa mengakses isinya. Nah, tapi setelah kita buat enkapsulasi ini, kemudian kita juga akan belajar caranya. Walaupun isinya ini diprivatisasi atau sudah dilindungi, bagaimana caranya kita tetap bisa mengakses. Ya, jadi kita bisa mengisi dengan serbuk apa di sini, kemudian kita tutup lagi dan kita ambil isinya. Nah, jadi seperti itu nanti yang akan kita lakukan di sini. Oke, atau kalau contoh lain misalnya, nah di sini saya langsung pakai contoh. Oke, nah misal di sini ada sebuah berangkas yang dikunci dengan password. Oke, misal di sini ada berangkas yang dikunci dengan password. Nah, seperti ini. Jadi di dalam berangkas ini tersimpan dokumen-dokumen rahasia, ya, atau dokumen-dokumen penting yang tidak semua orang bisa mengakses isinya atau dokumennya. Nah, jadi ketika misalnya di sini, nah, saya contohkan langsung, misalnya ini adalah pendaftaran mahasiswa baru di sebuah perguruan tinggi. Nah, tentu ketika kita mendaftar, jadi kita harus mengisi data-data kita. Ya, misalnya seperti nama, alamat, tempat tanggal lahir, asal sekolah, kemudian ijazah terakhir dan sebagainya. Nah, jadi ini dokumen yang nanti akan kita simpan di sini ke dalam berangkasnya. Oke, ini dokumennya. Nah, misal yang hanya bisa menyimpan dokumen ini ke dalam berangkas, misalnya ini adalah staf administrasi. Ya, misalnya ini adalah staf administrasi. Nah, jadi ketika staf administrasi, atau saya contohkan ya, saya pakai contoh yang gampang di sini. Nah, misalnya di sini data yang akan kita simpan itu misalnya adalah nama dan juga umur. Ya, saya sengaja pakai dua contoh ini supaya gampang menjelaskan. Nah, jadi ketika staf administrasi ini menerima data dari pendaftar, jadi dia akan mencatat namanya siapa. Jadi namanya akan dicatat di sini, namanya siapa, kemudian umurnya berapa. Nah, ketika sudah dicatat, maka si staf administrasi ini akan menyimpan nilainya. Ya, akan disimpan, dokumen ini akan disimpan ke dalam berangkas. Oke. Nah, jadi untuk dokumen ini bisa tersimpan ke dalam berangkas, nah tentu si administrator ini harus tahu dulu, nah, password berangkasnya ini apa, supaya dia bisa terkoneksi ke dalam berangkasnya. Oke. Nah, jadi ini, nah garis yang saya gambar ini saya nanti sebut dengan istilah koneksi.
koneksi. Oke, jadi si administrasi ini, staf administrasinya atau adminnya harus tahu password berangkasnya ini apa, supaya dia bisa terkoneksi ke berangkasnya untuk menyimpan dokumennya. Nah, kalau koneksinya sudah terjalin ke dalam berangkas, maka baru staf administrasi ini bisa menyimpan bisa menyimpan dokumennya ke dalam berangkas. Nah, jadi itu step by stepnya. Jadi nama dan umur mahasiswa yang mendaftar itu sudah tersimpan ke dalam berangkas. Nah, jadi ketika misalnya ada dosen, nah di sini ada dosen. Nah, ketika dosennya memerlukan nama dan umur mahasiswa yang dia ajar misalnya, tentu dia harus meminta aksesnya atau datanya ke bagian staf administrasi. Jadi dosen tidak bisa mengambil langsung ke dalam berangkas karena dia tidak dapat akses, dia tidak memiliki akses ke sini. Nah, tentu si staf administrasi ini harus membuka berangkasnya supaya dosen ini bisa melihat nama dan umur mahasiswa. Nah, jadi di sini prosesnya staf administrasi. Nah, jadi dia dapat mengambil isi dari berangkas ini untuk diberikan kepada dosen. Oke. Nah, secara teknis proses penyimpanan dan proses pengambilan nilai ini ada yang disebut dengan istilah set. Nah, ini penyimpanan nilai istilahnya kita sebut sebagai set. Sedangkan untuk mengambil nilai nanti kita sebut sebagai get. Oke, jadi itu ada dua istilah yang harus kalian pahami dulu. Jadi ada set, ini untuk menyimpan nilai, sedangkan get untuk mengambil nilai. Oke, nah, itu saja. Jadi ada koneksi, ada set, ada get. Nah, sekarang setelah kalian paham polanya dan cara kerjanya seperti apa, nah sekarang saya gambarkan lagi contohnya. Ketika kita membuat coding, step by stepnya seperti apa. Nah, jadi ketika kita membuat coding, nah tentu kita harus membuat project baru. Projectnya saya gambarkan di sini. Misalnya seperti ini. Nah, di sini project yang kita buat. Misalnya nama projectnya adalah latihan enkapsulasi. Enkapsulasi. Ya, jadi itu misalnya nama projectnya latihan enkapsulasi. Nah, jadi ini nanti seperti yang kalian sudah pelajari membuat coding di NetBeans. Ini dia projectnya yang kita buat. Nah, nanti untuk enkapsulasi seperti contoh yang tadi, nah kita memerlukan sebuah berangkas di sini yang nanti isinya kita rahasiakan ya, atau kita privat nanti. Nah, maka dari itu kita perlu membuat sebuah kelas baru. Misalnya kelas barunya saya gambarkan di sini. Ini kelas baru. Jadi kan kalau kita membuat project, kita sudah memiliki kelas otomatis ya, yang namanya sesuai dengan project yang kita buat. Nah, kalau sekarang enkapsulasi kita perlu membuat kelas baru di sini untuk menyimpan ya, fungsinya sebagai kapsul atau berangkas. Misalnya di sini nama kelasnya nanti adalah isi enkapsulasi misalnya. Nah, jadi sekarang kita sudah punya dua buah kelas. Jadi ada kelas latihan enkapsulasi dan kelas isi enkapsulasi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, fungsinya kalau kita gambarkan di dalam kehidupan sehari-hari atau contoh ceritanya seperti ini prosesnya. Tapi kalau di dalam coding prosesnya seperti ini. Nah, jadi ada dua kelas di sini. Ya, kelas latihan enkapsulasi dan isi enkapsulasi. Nah, jadi pertama nanti setelah ini kalian buat datanya yang kita simpan kan ada nama dan juga umur. Setelah kalian buat keduanya, apa saja yang kalian simpan, tentu untuk mengakses isi ini kalian perlu membuat koneksi. Ya, ini
kalian perlu membuat yang namanya koneksi. Kita buat koneksinya nanti. Oke, jadi kita buat koneksinya. Setelah koneksinya terjalin seperti ini, nah sudah terhubung kedua kelas ini, baru kita bisa mengisi nilainya. Nah dari sini kita isi, misalnya nama. Nah namanya kita simpan ke sini. Oke, jadi namanya sudah berhasil disimpan di dalam berangkasnya. Nah kalau sudah, kita bisa menyimpan apapun, misalnya ada umur, tentu harus kita tambahkan juga sebelumnya di sini ya, umur. Nah kita simpan ke sini menggunakan fungsi yang namanya set. Nah nanti kita akan membuat fungsinya, fungsi set ini. Kemudian ketika ingin kita tampilkan nilainya, kita juga harus, misalnya di sini, ya. Nah, misalnya ada dosen yang memerlukan nilai nama dan umur mahasiswa, jadi dia bisa mengambil nilainya di sini. Nah, jadi menggunakan fungsi yang namanya get. Oke, nah seperti itu contohnya. Nah, sekarang kalau di dalam codingnya, langsung saja kita buka NetBeans. Oke, nah kita buat project baru. Ya, kita pilih kategori Java, projectnya Java Application. Next. Kemudian project name-nya. Nah, project name-nya bebas. Kalau saya di sini, saya kasih nama latihan enkapsulasi. Oke, jadi itu namanya yang saya buat, latihan enkapsulasi. Kemudian penyimpanan projectnya, jadi silahkan ditentukan di sini. Nah, saya pilih di sini, di folder yang sama seperti yang di project-project sebelumnya, di folder latihan OOP. Kalau sudah, saya klik finish. Oke, nah seperti ini. Jadi sebelumnya banyak yang mengalami, ada beberapa yang mengalami kendala, mungkin ada error, sedikit trouble di masing-masing komputer atau laptop yang digunakan. Jadi sebelum kita beranjak lebih jauh membuat programnya, ketika kita selesai membuat project, tidak ada salahnya kita running dulu projectnya. Klik running. Oke, nah walaupun outputnya kosong, jadi pastikan sudah tampil tulisan build successful seperti ini. Ya, ini artinya projectnya yang kalian buat tidak ada masalah yang tadi. Oke. Nah, oke, ini sudah. Nah, kalau ini sudah, itu artinya kita sudah membuat bagian yang ini. Nah, kita sudah membuat bagian yang ini. Latihan enkapsulasi. Oke, kalau ini sudah, berarti kita selanjutnya akan membuat bagian yang ini, berangkasnya, yang bernama isi enkapsulasi. Nah, caranya membuat seperti apa? Nah, kita kembali ke NetBeans. Nah, caranya kita tinggal buat kelas baru. Ya, perhatikan di sini di bagian sidebar di tab projects. Nah, kita akan membuat kelas baru. Nah, caranya kalian klik kanan di bagian package-nya. Oke. Kemudian kalian pilih, nah ini supaya tidak salah nanti, yang kalian klik itu adalah nama paketnya, bukan folder source package ini, oke? Tapi nama paketnya. Nah, biasanya simbolnya kotak seperti ini. Silahkan klik kanan di sini. Oke, kemudian pilih new, kemudian pilih Java class. Itu prosesnya, cara membuat kelas. Nah, kita klik ini Java class. Kemudian kita ketik di sini nama kelas yang akan kita buat, yaitu isi enkapsulasi. Nah, kalau sudah, ini dibiarkan saja semua. Nah, setelah itu kita klik finish. Oke, nah ini sudah. Sekarang, nah berarti kita sudah punya dua kelas, yaitu kelas latihan enkapsulasi dan kelas isi enkapsulasi. Nah, sekarang kita tentukan dulu di sini data apa saja yang akan kita simpan nilainya di dalam berangkas tersebut. Berarti ada nama, ya tadi ada nama, dan juga ada umur. Oke, dia ada nama dan ada umur. Nah, sekarang kita ketik di sana. Nah,
di sini di kelas enkapsulasi. Oke, saya perbesar dulu. Nah, kita ketik di sini di dalam kelasnya. Nah, caranya, oke, kalau biasanya kita membuat sebuah variabel, jadi kan, saya tambahkan komentar dulu supaya nanti ingat ini maksudnya apa. Jadi kita menentukan nilai apa saja yang akan dilindungi. Nah, misalnya kata-katanya seperti itu, nilai apa saja yang akan dilindungi. Jadi yang akan dilindungi di sini ada dua, jadi ada nama dan juga umur. Nah, kalau biasanya kita membuat seperti ini, tipe data nama. Oke. Nah, jadi kalau kalian buat seperti ini artinya nama ini bisa diakses oleh publik. Jadi siapa saja yang ingin mengakses itu bisa. Tapi kalau enkapsulasi, nah kita perlu tambahkan di depannya di sini dengan hak akses privat, ya. Nah, kalau kalian kosongkan seperti ini, itu artinya sama saja dengan public, ya. Jadi secara defaultnya hak aksesnya adalah public. Jadi kalau kalian membuat public, ini boleh tidak ditulis. Nah, tapi kalau sekarang enkapsulasi, karena datanya akan dilindungi, berarti kita buat di sini haknya privat. Oke, privat. Tipe datanya apa, nama variabelnya apa. Next, kemudian yang kedua sama juga privat. Nah, kalau umur kan nanti yang kita inputkan itu berupa angka. Jadi saya akan gunakan tipe datanya integer di sini. Oke, nama variabelnya adalah umur. Nah, jadi sudah ada dua data yang akan kita lindungi nanti. Jadi ada nama dan ada umur. Oke. Nah, kalau kita lihat di desainnya, nah di sini sudah kita buat nama dan umur. Nah, sekarang kita akan membuat fungsi set dan fungsi get. Oke. Saya ulangi lagi. Sekarang kita akan membuat fungsi set dan kita akan membuat fungsi get. Tujuannya apa? Nah, tujuannya supaya kita bisa menyimpan nilai dan juga menampilkan nilainya. Oke. Nah, di sini sekarang yang perlu kita buat satu persatu. Nah, kita mulai dari nama dulu. Oke, setelah namanya berhasil kita simpan dan kita tampilkan, baru kita lanjut ke proses berikutnya. Nah, begitu juga kalau ada 3, 4 ataupun lebih, nah itu bisa diikuti prosesnya. Oke, nah sekarang kita buat di sini. Saya tambahkan komentar, membuat fungsi atau metode. Saya membuat metode set. Nah, seperti itu saja untuk menyimpan nilai. Oke. Kemudian nanti setelah membuat fungsi set atau metode set, kita juga akan membuat metode get untuk mengambil nilai. Oke. Nah, jadi caranya untuk membuat metode set, untuk metode itu caranya hampir sama seperti ini. Oke, saya zoom dulu. Nah, ini public static void main. Nah, kemudian parameternya apa? Seperti itu ya cara membuat metode seperti ini. Nah, kita ketik di sini. Kalau misalnya set, nah karena set ini akan diakses oleh semua orang, jadi kita gunakan public bukan privat. Nah, huruf kecil semua, public. Oke. Public void. Kemudian nama metodenya. Di sini nama metodenya bebas, oke. Seperti ini bebas. Asalkan nanti kalian harus ingat tidak boleh menggunakan spasi dan huruf besar, huruf kecil itu memiliki arti yang berbeda. Nah, saya di sini kasih nama metodenya yaitu set nama. Oke. Nah, kemudian parameter yang akan saya simpan nanti yaitu ini ya, string. Nama variabelnya adalah nama. Oke. Jadi untuk nama parameter apa saja di sini boleh, tidak harus nama. Oke. Nah, misalnya di sini tapi tipe datanya harus sama yaitu string. Nah, misalnya seperti itu. Nama parameternya yang saya buat di sini adalah nama MHS.
Oke, seperti itu. Sudah. Itu cara membuat metode set. Ya, ini namanya bebas. Oke. String, karena ini string berarti di sini string. Kemudian nama parameternya bebas. Ya, tidak sama dengan ini. Nah, sekarang setelah ini diakses nantinya, maka kita akan simpan apa yang disimpan oleh user atau staf administrasi. Kalau seperti contoh yang kita buat tadi, kita simpan di dalam variabel yang bernama nama. Nama sama dengan nama MHS. Nah, seperti itu prosesnya. Nama sama dengan nama MHS. Ini artinya apa? Jadi, ini adalah proses menyimpan nama mahasiswa ke dalam variabel nama. Ya, variabel nama ini di privat, tidak semua orang bisa mengakses. Oke. Walaupun di sini public, tapi variabel nama ini tetap privat, tidak semua orang bisa mengakses. Nah, maka dari itu kita perlu buat ini. Oke, seperti itu contohnya. Nah, sudah. Setelah kita simpan nilainya, oke, kita akan mengambil nilainya supaya bisa ditampilkan nanti. Kita buat metodenya di sini. Oke, caranya seperti ini. Public. Nah, kalau misalnya mengambil nilai, tentu nanti ada nilai yang akan ditampilkan. Nah, nilai yang ditampilkan itu harus kita buat di sini tipe datanya apa. Nah, tipe datanya yang kita akan ambil yaitu string. Kemudian nama metodenya adalah get nama. Ya, ini bebas seperti yang saya bilang tadi. Namanya bebas. Kemudian, nah, kita buat seperti ini. Oke. Oh, di sini ada error missing return statement. Nah, jadi ini karena belum selesai. Karena ada proses mengambil nilai, berarti kita harus mengembalikan nilai. Caranya menggunakan fungsi return. Nah, return seperti ini. Return. Jadi nilai yang akan kita kembalikan atau kita tampil nanti adalah variabel nama. Nah, jadi errornya sudah hilang. Oke. Nah, jadi mengambil nilai apa yang akan diambil yaitu nilai nama. Nah, seperti itu contohnya prosesnya. Jadi ada set untuk menyimpan nilai dan ada get untuk mengambil nilai. Oke. Nah, sekarang kita coba contoh satu dulu, yaitu nama dulu. Nanti kalau sudah berhasil baru kita lanjut ke umur. Nah, setnya dan getnya ini sudah. Nah, sekarang yang belum apa? Nah, yang belum adalah koneksinya. Nah, ini kita belum buat. Koneksinya kita buat di sini. Koneksinya kita buat di sini sehingga dia bisa mengakses berangkas nantinya yang bersifat privat atau rahasia ini. Oke, kita buat koneksinya sekarang. Di kelas yang pertama, ya kita buatnya di kelas yang pertama, yaitu latihan enkapsulasi. Oke, kita buka kelas yang pertama. Nah, ini. Nah, sekarang di sini kita akan membuat koneksi ke langsung aja saya buat koneksi ke enkapsulasi, ke isi enkapsulasi. Nah, misalnya seperti itu. Nah, jadi caranya membuat koneksi ke enkapsulasi. Jadi kita buat di sini nama kelas yang tadi kita buat yang di sini. Nama kelasnya apa? Nah, nama kelasnya yaitu isi enkapsulasi. Ini nama kelasnya. Jadi kita copy. Kemudian kita salin di sini. Kita salin di sini. Nah, ini nama kelasnya. Kemudian kita buat nama aliasnya. Oke. Nama aliasnya bebas, asal tidak menggunakan spasi. Nah, misalnya di sini saya buat namanya adalah berangkas. Oke, saya nggak tahu apakah benar atau salah itu saya nulis berangkasnya. Ya, misalnya seperti itu. Jadi ini namanya bebas. Oke, kemudian sekarang kita buat sini sama dengan new. Kemudian nama kelasnya lagi kurung buka kurung tutup. Nah, itu cara membuat koneksinya. Oke, nah jadi ini koneksinya sudah berhasil kita buat. Nah, ini koneksinya sudah berhasil kita buat. Nah, selanjutnya tinggal kita gunakan fungsi yang sudah ada tadi untuk menyimpan nilai dan mengambil nilai. Oke, nah di sini kita akan menyimpan nama, menyimpan
nama. Kemudian kita juga akan menampilkan nama. Oke. Nah, untuk menyimpan nama, jadi caranya tinggal kita panggil fungsinya yang berasal dari koneksi yang sudah kita buat tadi, ya, yaitu berangkas. Nah, jadi di sini saya tulis di sini berangkas dot. Nah, fungsinya yang akan kita gunakan karena kita ingin menyimpan, berarti kita gunakan fungsi setnya, yaitu set nama. Nama yang akan saya simpan di sini karena tipe datanya string, berarti diapit dengan tanda petik. Ya, namanya misalnya di sini adalah Agastya. Oke, misalnya Agastya. Oke. Jadi namanya akan disimpan di dalam berangkas. Nah, kalau kita running, ya pastikan di sini tidak ada error. Kita running. Nah, maka di sini outputnya masih kosong. Kenapa kosong? Karena kita belum menampilkan nilainya. Nah, caranya menampilkan nilainya adalah kita ketik di sini fungsinya berangkas. Nah, kemudian fungsi atau metode yang kita gunakan untuk menampilkan nilai adalah get nama. Oke, seperti itu. Berangkas.get nama. Ya, kita running. Oh, ternyata di sini outputnya juga masih kosong. Nah, saya lupa di sini menambahkan sistem out.println-nya. Ya, seperti biasa. Nah, ini saya cut dulu. Saya buat seperti ini, sistem out.println. Oke, tanpa tanda petik karena ini adalah fungsi. Ya, sekarang semoga bisa ditampilkan nilainya. Oke, kita simpan dulu, kemudian kita running. Oke, nah jadi di sini sudah tampil isi dari nama yang kita simpan. Nah, kalau kalian misalnya mau menambahkan tulisan juga bisa di sini kita tambahkan tulisan. Misalnya nama sama dengan, nah seperti ini caranya. Kemudian kita simpan, kita running lagi. Oke, nah, nama sama dengan Agastya. Kalau kita ubah juga namanya ini bisa, misalnya Budi. Kita running lagi. Nah, nama sama dengan Budi. Oke, jadi itu prosesnya menyimpan nilai ke dalam enkapsulasi. Nah, kalau sudah berhasil seperti ini, baru kita tinggal lanjut ke proses yang berikutnya, yaitu untuk menyimpan umur. Nah, caranya sama. Kalian bisa copy paste yang ini. Ya, ada set dan ada get-nya. Kalian copy paste. Copy, kemudian kita salin di sini. Tinggal kita ubah di sini nama untuk masing-masing metodenya. Oke, kalau misalnya di sini tadi set nama, kita ubah saja menjadi set umur. Nah, kemudian tipe datanya apa? Nah, kalau tadi umur, ini tipe datanya kan integer. Ya, integer. Bukan string. Jadi kita di sini ubah tipe datanya supaya sesuai, yaitu integer. Oke, nama parameternya misalnya adalah umur MHS. Kemudian di sini berarti variabelnya adalah umur, ya, umur. Umur sama dengan nama parameternya, yaitu umur MHS. Nah, kemudian di sini juga sama, berarti get umur. Nah, get umur. Kemudian yang di return atau dikembalikan nilainya adalah variabel umur. Oke. Oh, ini ada error ya. Oke, ini yang salah. Karena tipe datanya bukan string tapi integer. Nah, sudah. Oke, sudah tidak ada error. Kita simpan. Nah, sekarang kita ke kelas yang pertama. Oke, untuk menyimpan dan menampilkan nilai ini sama caranya. Koneksinya cukup kita buat sekali. Ini tinggal kita copy. Nah, berarti di sini menyimpan umur dan juga menampilkan umur. Ya. Berarti di sini fungsi yang kita panggil bukan set nama tapi set umur. Nah, di sini sudah ada. Kalian bisa menggunakan kontrol spasi. Jadi ada set umur. Nah, karena tipe datanya integer, jadi kalian tidak perlu menggunakan tanda petik. Jadi langsung saja umurnya berapa. Misalnya umurnya adalah 20. Kemudian menampilkan umur, caranya seperti ini. Misalnya umur sama dengan berangkas get umur. Oke, sudah tidak ada error. Kemudian kita running. Nah, sini sudah. Nama sama dengan umur, nama sama dengan Budi, umur sama dengan 20.
Kemudian itu saja. Nah, saya harap bisa dipahami cara pembuatannya, terutama di prosesnya. Ya, prosesnya di sini alurnya silahkan dipahami dulu dari awal sampai codingnya jadi. Oke, nah kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.